Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada sore hari ini kita melanjutkan pelajaran kitab Al-Usul Sittah karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita di pertemuan kita hari ini masuk di usul ketiga. Setelah sebelumnya beliau sebutkan usul kedua, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersatu dan melarang dari yang namanya berpecah belah dan bercerai-berai. Sekarang usul ketiga terkait dengan pemerintah. Ini beliau akan tegaskan, ini diantara kesempurnaan persatuan. Karena kita tidak bisa bersatu tanpa adanya pemerintah yang memimpin kita. Makanya kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-aslu tsalits, usul ketiga yang wajib bagi kita ketahui, anna min tamamil ijtima'i as-sam'a wa ta'ah liman ta'ammaru alaina walau kana abadan habasyian. Kata beliau, sungguh di antara kesempurnaan yang namanya persatuan yang kita telah tegaskan di pertemuan kita bulan lalu adalah mendengar dan taat, terhadap yang memerintah di atas kita, walaupun itu adalah budak Habasyi. Ini masalah ini sebenarnya sudah sangat jelas yang kita sambung juga di pertemuan yang lalu. Cuma kita ingat lagi sedikit, walaupun sudah jelas dan dalilnya kita tidak perlu perbanyak seperti pertemuan yang lalu. Karena yang lalu kita sudah sebutkan dalil banyak terkait dengan wajibnya bersatu, tidak bolehnya kita berselisih. Kemudian di antara kesempurnaannya wajib kita bersatu di atas penguasa yang sah, tidak boleh kita keluar dan memberontak. Kita mengulang terkait dengan pemerintah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan pemimpin di antara kalian. Tentunya ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan asal dalam perintah itu adalah wajib. Ini sebagai dasar. Ini sebagai dasar pemahaman. Allah memerintahkan kita untuk mentaati pemimpin kita. Tentunya ketika Allah memerintahkan sesuatu, pasti itu kebaikan. Pasti itu adalah kebaikan dan pasti itu ada maslahatnya yang kembali untuk kita secara dunia dan secara din, secara agama. Dunia ataupun akhirat. Ini jelas di Quran. Kemudian kata beliau, fabayyanan nabiyyu hada bayanan sya'ian da'ian. Ditambah lagi Nabi SAW menjelaskan kepada kita dengan penjelasan yang melingkup, mencakup
Bikulli wajhin, dengan dalam setiap sisinya. Min anwa'il bayan, dari berbagai macam bentuk penjelasan. Syara'an wa qadaron, secara syariat, secara qadar. Iya. Seperti misalnya Nabi SAW, beliau bersabda, usikum bitaqwallah. Saya berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wassam'i wa ta'ah, dan untuk dengar dan taat. Wa in ta'ammaru alaikum abdun, walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak. Bahkan walaupun seorang budak, jangankan yang kita tahu nasabnya. Nah, apalagi itu pasti. Kalau kita tahu nasabnya, orangnya jelas, wajib kita taat selama dia menjadi pemimpin kita. Budak Habasyi saja yang kita tidak tahu nasabnya, kalau dia menjadi pemimpin kita, wajib kita dengar dan taat. Diharamkan bagi kita untuk keluar dari ketaatan kepadanya. Diharamkan bagi kita untuk keluar daripada ketaatan kepadanya. Bahkan dalam hadits lain Nabi SAW katakan, wa in daraba dhahrak wa akhadha malak, bahkan walaupun dia memukul punggungmu, mengambil hartamu, dengar dan taat. Dengar dan taat. Tentunya ini adalah penyempurna dari yang bulan lalu. Untuk kita ingat kembali, satu ayat ini, satu hadits ini menunjukkan wajibnya ternyata dengar dan taat kepada pemimpin yang memimpin kita. Ini adalah seperti yang beliau katakan tadi, kesempurnaan persatuan. Inilah kesempurnaan persatuan. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah, kemudian bersatu di atas pemimpin yang sah. Bersatu di atas pemimpin yang sah. Kemudian seperti biasa beliau berkata, "Tsumma sara hadzal asl la ya'rifuhu inda aktsari man yadda'il ilm, fa kaifal amal bih." Ini yang kita juga telah tekankan bulan lalu. Asal ini, itu perintah untuk bersatu, perintah untuk taat kepada pemerintah, perintah untuk tidak, larangan untuk berpecah belah, larangan untuk keluar dari pemerintah. Asal ini menjadi tidak dikenal di sisi kebanyakan orang yang mengaku berilmu. Maka bagaimana lagi dia bisa amalkan? Kita telah tegaskan di bulan lalu, banyak orang yang mengaku dirinya berilmu, keluar juga berdemo. Keluar juga mengajak orang untuk memberontak dan mengkritik pemerintah. Secara terang-terangan, padahal itu bukan dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu bukan ciri dari orang-orang terbaik. Orang yang mengaku berilmu saja melakukan itu. Bagaimana lagi orang yang tidak punya ilmu? Sikapnya. Maka ini adalah menjadi asal yang penting. Dua ini. Kan kalau asal usul pertama, itu sudah jelas kita terangkan di bahkan kitab Qadul Arba. Itu tentang keikhlasan semuanya. Dan larangan dari syirik. Kita baca lagi Thalathatul Usul. Itu jelas masalah mengenal Allah, mengenal agama Islam, mengenal Nabi. Iya, di usul pertama. Tapi di usul kedua dan ketiga ini, perintah bersatu, larangan berpecah belah, perintah taat pemimpin, larangan untuk memberontak. Ini penting. Ini juga penting. Dan para ulama rahimahumullah memasukkan pembahasan ini dalam pembahasan akidah. Seperti kalau kita membuka kitab Lumatul I'tiqad, di akhir pembahasan belum menjelaskan di antara akidah ahli sunnah wal jamaah adalah taat dan dengar dan taat kepada pemerintah walaupun dia zalim. Walaupun dia zalim.
Kita wajib dengar dan taat terhadap mereka. Karena satu, sebenarnya sudah cukup bagi orang beriman, itu perintah Allah. Dua, itu wasiat Rasul. Jika Allah perintahkan, itu baik. Jika Rasul wasiatkan, pasti itu kebaikan. Pasti itu kebaikan. Sekarang kita langsung masuk di usul keempat, sisa usul yang mudah ini. Kata beliau al-aslur rabi', usul yang keempat. Bayanul ilmi wal ulama wal fikhi wal fuqaha. Iya. Ini sebenarnya kalau dari sisi tauhid bukan sisinya ini. Ini lebih ke sisi nanti pembahasan manhaj. Jalan yang kita pilih. Itu bayan al-ilmi wal ulama, penjelasan tentang ilmu. Kalau disebutkan tentang ilmu di Quran atau hadits, ilmu apa maksudnya? Wal ulama, dan penjelasan tentang ulama. Kalau dipuji ulama, siapa mereka? Wal fikih wal fuqaha, penjelasan tentang fikih, apa itu fikih? Wal fuqaha, siapa itu ahli fikih? Kenapa ini disebutkan? Karena ini penting. Bahkan para ulama menafsirkan ayat tadi, wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, taatilah rasul dan ulil amri minkum, mereka tafsirkan dengan al-umara wal ulama. Mereka adalah pemimpin dan ulama. Jadi kita harus tahu siapa ulama kita. Iya. Ini susunan yang sangat indah dari penulis. Karena setelah kita taat Allah, kita harus taat pemimpin. Setelah kita taat Allah dan Rasulnya, kita harus taat pemimpin. Setelah itu, kita harus cari tahu di mana sumber pengambilan pensyariatan untuk mentaati Allah dan Rasulnya itu. Untuk mentaati pemimpin itu. Kita jadikan rujukan siapa dan apa. Maka kita butuh mengerti yang namanya ilmu dan siapa ulama yang harus kita ambil ilmu darinya. Kita harus paham fikih dan siapa fuqaha. Harus kita tahu apa itu fikih. Iya. Dan siapa yang disebut dengan fuqaha, ahli fikih itu. Iya, ini tentunya seperti yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, hada aslun azim. Ini sebenarnya asal yang sangat agung. Mengenal ilmu ulama, mengenal fikih fuqaha. Wa bayanul murad bil ilmi, dia adalah penjelasan apa yang diinginkan dengan ilmu. Kata beliau bahwa annal ilmu itu adalah wal ilmu syar'i al mabni ala kitabillahi wa sunnati rasulihi. Masya Allah. Ketika disebutkan ilmu, itu maksud ilmu syar'i yang dibangun di atas Al-Quran dan hadis. Kalau ada ilmu tidak dibangun di atas Quran dan hadis, bukan ilmu itu kalau di pandangan syar'i. Bukan itu. Ini harus kita paham. Karena sangat menyedihkan ketika orang belajar kedokteran ini, tapi dia sudah ada kecondongan sedikit ke ilmu. Dia pergi berdalil ke mahasiswanya, ya, terkait dengan ayat-ayat tentang ilmu. Dia kadang sebutkan ayat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang diberi ilmu. Itu dia di ilmu kedokteran, ilmu dunia. Dia ceramah tentang hadits itu, ayat itu. Ini menunjukkan dia tidak paham. Ilmu yang diinginkan Quran maksud ilmu syar'i, bukan ilmu dunia. Ilmu dunia bisa tidak menjadikan seorang terangkat di sisi Allah, bahkan bisa menjadikan dia lalai.
Ya kan, banyak peneliti kafir, apakah mereka beribadah kepada Allah? Kalau seandainya diinginkan dengan ilmu adalah ilmu dunia, maka mereka adalah orang yang tinggi di sisi Allah. Tapi kan kenyataannya begitu, tidak menjadikan dia tinggi dan dekat di hadapan Allah dan di sisi Allah. Ini menunjukkan bahwa yang diinginkan dengan ilmu di Quran bukan ilmu dunia. Jangan pernah arahkan ke sana. Ilmu dunia itu kalau menjadi wasilah untuk kebaikan baru ada manfaat. Kalau tidak menjadi pengantar untuk kebaikan, tidak ada manfaatnya. Bahkan kalau menjadi wasilah untuk dosa, dia akan berdosa. Menjadi wasilah untuk mubah, dia mubah. Bukan itu yang dimaksud dengan yang ada di Quran. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, Annal ilma huwal ilmu syar'i. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Al-mabni ala kitabillahi wa sunnati rasulih. Yang dibangun di atas kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hada huwal ilmun nafi'. Inilah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Ini yang dimaksud. Iya, setuju ataupun kita tidak setuju, ini yang diinginkan. Karena Nabi SAW ketika beliau waktu hijrah ke Madinah, dan melihat penduduk Madinah, karena di Makkah kan beliau tidak tahu tentang pertanian. Ketika di Madinah, mereka mengawinkan itu kurma. Iya. Dia taburkan serbuk jantannya ke betinanya. Sehingga jadi, Nabi bertanya kepada mereka, kenapa dikawinkan? Jadi mereka kira Nabi mempertanyakan itu yaitu untuk menyampaikan tidak perlu dikawinkan, biarkan saja jadi sendiri. Gagal panen. Tidak jadi. Gagal panen kurmanya. Setelah itu sampailah kepada Nabi SAW. Kenapa gagal panen dia? Tidak dikawinkan. Karena engkau bilang kenapa dikawinkan. Kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian. Kalau ilmu yang diwahyu ini adalah ilmu syar'i. Bukan terkait dengan ilmu dunia. Bukan terkait dengan ilmu dunia. Maka bukan itu yang diinginkan. Ketika disebutkan dalam hadits Nabi. Dalam hadits Nabi. Bahwa jika seorang itu meninggal. Akan terputus amalannya. Kecuali sedekah jariah. Anak soleh yang mendoakannya. Ilmu yang diambil manfaat darinya. Ilmu apa kira-kira di kepala kita? Itu harus kita pahami. Ketahuilah ini lisan syar'i. Ini yang membahasakannya Nabi. Maka maksudnya adalah ilmu syar'i. Bukan ilmu dunia. Bukan ilmu dunia. Ini yang dimaksud. Ilmu yang dibangun sekali lagi seperti kata Syekh tadi. Di atas Quran dan sunnah. Di atas Quran dan sunnah. Iya. Kemudian kata beliau, demikian pula penjelasan fikih dan fuqaha. Kita perlu tahu apa itu fikih dan siapa yang disebut itu fuqaha. Fikih secara bahasa adalah al-faham, pemahaman sebenarnya. Secara bahasa. Tapi secara syar'i, dia adalah ilmu yang membahas terkait dengan amalan, terkait dengan hukum amalan kita. Apakah berupa perbuatan hati, lisan, atau anggota badan. Fikih itu terkait dengan ilmu halal haram, wajib sunnah, mubah. Kalau mau lebih pendek lagi, fikih itu adalah ilmu yang terkait dengan af'al al-mukallaf. Terkait dengan perbuatannya orang yang dibebani syariat. Itu dibilang fikih. Ilmu yang membahas tentang perbuatannya manusia. Terkait dengan halal, haram, wajib, sunnah, mubah.
bi'adillatihi tafsiliyah, dengan dalil-dalil rinci. Maksudnya setiap permasalahan ada dalilnya. Misalnya kita wudhu, cuci tangan. Kenapa cuci tangan? Kita wudhu, cuci wajah. Kenapa cuci wajah? Kita dalam wudhu mengusap kepala. Kenapa kita usap kepala? Ketika kita memahami semua itu namanya fikih. Itu namanya ilmu fikih. Al-fuqaha orangnya. Orang yang punya ilmu tentang fikih, yang bisa menjelaskan tentang tadi itu dengan dalil-dalil rinci, itu disebut fuqaha. Misalnya, kita mau tahu hukum niat. Datang orang menjelaskan, niat itu syarat sah ibadah. Dia sebutkanlah dalilnya, innamal a'malu binniyat. Misal, itu disebut fuqaha, itu disebut ahli fikih. Yang menjelaskan hukum dengan dalil rinci, itu namanya fuqaha. Sementara fikih adalah sesuatu yang terkait dengan perbuatan mukallaf yang disebutkan dengan dalil-dalil rinci. Fuqaha yang menyebutkan hukum perbuatannya mukallaf dengan dalil-dalil rinci. Itu disebut ahli fikih. Iya, contohnya adalah Imam 4. Kenapa mereka disebut fuqaha? Kan begitu pertanyaan kita. Karena mereka lah yang menjelaskan kepada kita fikih dengan dalilnya. Itu, iya, secara pendeknya. Jadi kalau ada orang datang kepada kita, kalau hanya memberikan mauidhah, nasihat saja, tidak menjelaskan ahkam yang terkait dengan perbuatan hamba, itu tidak dibilang fuqaha. Itu namanya wa'id. Itu namanya pemberi nasihat. Tapi kalau dia datang menjelaskan kepada kita hukum haram, halal, hukum wajib, sunnah, mubah, itu disebut fuqaha. Itu disebut ahli fikih. Yang dia sampaikan itu namanya fikih. Kalau wa'id, orang yang menasehati, itu namanya wa'id. Yang dia sampaikan namanya nasihat. Jadi harus bedakan. Harus bedakan. Karena beda antara fuqaha, al-faqih, dan ya al-wa'id. Beda. Kalau memberikan nasihat, biar kita sampaikan kepada istri kita, misalnya, tidak boleh begitu, itu salah. Itu namanya wa'id. Kita ingatkan, itu perbuatan itu adalah perbuatannya penghuni surga. Itu bagus dilakukan. Oh, perbuatan yang sana, tidak boleh itu kita ikuti. Itu adalah perbuatan penghuni neraka. Kita sudah menjadi wa'id. Kita sudah menjadi penasehat. Tapi apakah kita fuqaha, ahli fikih? Tidak. Sampai kita menjelaskan fikih dengan dalil. Itu dibilang fuqaha. Dengan dalilnya, bukan kita bilang, kalau ini wajib. Apa dalilnya? Ustadz bilang, bukan fuqaha kita. Jadi harus bedakan itu. Iya, harus bedakan. Itu yang perlu kita tahu. Ini sebenarnya pelajaran sederhana, tapi supaya nanti kita paham, kalau saya mau ambil fikih dari siapa? Iya, kepada siapa? Dan siapa yang disebut itu fuqaha? Ini penting, Pak. Walaupun sekali lagi ini sebenarnya, iya, tidak ada masalahnya dengan keyakinan. Cuman kadang membuat rusak keyakinan kalau kita tidak tahu siapa mereka. Siapa fuqaha. Makanya di sini asal kata Syekh Shalih Al-Fauzan, asal yang sangat agung sekali. Menjelaskan makna ilmu dan ulama, fikih dan fuqaha. Wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Sekaligus menjelaskan lawannya. Orang yang berpenampilan seperti ulama tapi bukan mereka. Ya, kita ini sangat mudah sekali bilang ustaz. Kita ini di masyarakat, pokoknya berjenggot sedikit, ustaz. Iya, pokoknya berjenggot sedikit naik. Gara-gara di sana ada orang berjenggot sedikit, pakai sorban sedikit, langsung naik mimbar. Sehingga orang-orang itu melihat, oh kapan orang berjenggot, ustaz itu. Makanya kadang sekarang orang jadinya takut berjenggot. Ya ada ikhwah, dia
takut berjenggot. Kenapa kau cukur jenggotmu? Wah, bahaya sekali, tetanggaku suruh saya pimpin doa. Suruh saya naik ceramah kalau enggak. Saya selalu masbuk sholat. Kenapa? Selalu kau disuruh imam. Itu dia, karena orang awam itu semua berjenggot ustaz. Nah, makanya orang itu perlu tahu siapa itu dibilang ustaz. Dan siapa yang disebut dengan hanya berpenampilan ustaz. Ini masalahnya di awam, karena usul ini jarang disebutkan di awam. Di awam kasihan itu tadi, penampilan. Kalau ada yang berpenampilan, ya, seperti ustaz, langsung jadi ustaz. Langsung. Iya, ini masalah. Kenapa? Ya kita maklumi saja, karena orang awam tidak paham. Orang awam tidak tahu mana itu ustaz, mana yang hanya mirip ustaz. Iya. Orang awam tidak tahu, maka kita butuh tahu sebenarnya. Iya, butuh mengetahuinya. Butuh mengetahuinya. Karena ini adalah penting demi ilmu. Karena ilmu itu bagian dari agama. Dulu di masa tabi'in, di masa sahabat, orang tidak tanya di mana kamu ambil. Karena sahabat seluruhnya adil. Setelah itu mulai sahabat berkurang. Apalagi setelah terjadi pembunuhan Utsman ibn Affan. Ya. Ini kan sudah mulai jauh dari masa Nabi. Iya. Mulai jauh dari masa kenabian. Karena Utsman ibn Affan dibunuh di usia pemerintahan beliau adalah 13 tahun. Berarti kalau kita tambah dengan Abu Bakar 2 tahun, berarti sudah 15 tahun setelah kenabian. Ditambah dengan pemerintahan Umar 10 tahun, berarti sudah 25 tahun berlalu dari masa kenabian. Orang mulai jauh. Iya. Pecahlah pertama dengan banyaknya dari sahabat. Mulai dari khalifah. Mulai dari khalifah dibunuh. Mulai di situ, mulai ditanyakan dari mana kamu ambil ini ilmu. Di antara penukilan yang terkenal adalah penukilannya Ibnu Sirin. Beliau berkata, inna hadal ilmu din, inna hadal ilma din, fanduru mimman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu agama, maka harus kalian lihat dulu di mana kalian ambil ini agama. Apakah memang di orang yang berilmu atau hanya berpenampilan ilmu? Di mana riwayat belajarnya? Di mana riwayat belajarnya? Ini betul-betul harus kita paham. Harus kita memahaminya. Karena seperti yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, menukil ucapan yufsidud dunya arba'ah. Ada 4 golongan yang merusak dunia ini. 4 golongan manusia yang merusak dunia ini. Nisfu faqih, nisfu nahwi, nisfu tabib, nisfu mutakallim. Setengah faqih. Dia ahli fikih tapi setengah. Iya, dia ahli fikih, cuman ahlinya masih setengah-setengah. Belum ahli penuh. Masih belajar. Juga rusak dunia ini dengan setengah nahwu. Dia bahasa Arabnya baru belajar setengah-setengah, belum menjadi ahli. Tapi sudah kemana-mana. Apalagi yang tidak punya bahasa Arab. Rusak dunia ini dengan setengah dokter. Wah, bahaya setengah dokter ini.
Kadang belum pergi operasi, dia bilang operasi ini. Pada orang sakit perut karena lombok, dia bilang harus operasi. Teman alami begitu, Pak. Mohon maaf, bukan menjelekkan Yaman ilmu, Masya Allah, kalau ilmu agama. Tapi kalau ilmu dunia, kita tahu di Yaman itu bisa intisab. Kita itu bisa mengambil jurusan apapun di Yaman kuliah, tidak pergi kuliah. Hanya pergi daftar di kampus, nanti cukup datang ujian saja. Nanti kita akan keluar dengan gelar. Ya kalau ilmu lain, ilmu dokter, ya gelar dokter. Walaupun tidak masuk kuliah, mau hanya pergi ujian. Pergi ujian. Oh, ada teman makan lombok. Di kamar saya di Yaman, makan lombok. Sakit perutnya. Mencari dia, akhirnya ke rumah sakit. Sampai di sana, iya, waktu itu saya tidak antar, tapi poinnya dia lari. Jadi sampai di sana orang cuman kehabisan cairan, muntah terus, butuh diinfus. Tapi ketika diperiksa, harus ini amalia, harus ini operasi. Langsung dia lari keluar. Nah apa ini? Kalau di Indonesia kita makan lombok ini. Hanya dibutuhkan diinfus karena sudah cairan banyak keluar, lemas dia. Malah mau dioperasi. Wah dia lari keluar. Orang karena lombok dioperasi. Ini bahaya Pak. Karena mereka di sana memang begitu. Intisab. Bayangkan Pak, kadang kita pertama kali ke Yaman itu kan harus diambil darah untuk periksa. Untuk syarat mendapatkan izin tinggal. Kadang diambil darah itu kan sedikit. Oh dia tusuk dan dia goyang-goyang begini. Boy, kita menakutkan. Makanya kita selalu berdoa semoga tidak sakit itu di Yaman. Kan masalah begitu. Masalah. Biar sakit ringan dia itu. Ini kenapa ini? Inilah dibilang setengah dokter. Rusak. Demikian pula setengah mutakallim. Oh setengah filsafat itu masalah juga. Masih setengah-setengah itu mau debat di mana-mana. Iya, ilmu kalam sendiri tercela, tapi lebih tercela kalau dia baru setengah-setengah. Ini merusak. Makanya kita butuh tahu, ini apakah orang ini ahli atau tidak. Karena akan merusak kita. Makanya kata beliau wa qad bayyana Allah Ta'ala hadzal asl. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan asal ini. Di awal surat Al-Baqarah. Di awal surat Al-Baqarah. Min qaulihi ta'ala dari firman Allah Ta'ala. Ya Bani Israel udkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ila qaulihi qabla dzikri Ibrahim ya Bani Israel. Iya. Ini itu dari Al-Baqarah dari 40 hingga 122. Banyak ayat. Dari Al-Baqarah 40 hingga Al-Baqarah 122. Yaitu sekitar ada ya berapa puluh ayat ini. Ada 80 ayat menjelaskan ulama, ilmu, fuqaha, dan fikih. Di surah Al-Baqarah. Iya. Dan kalau kita, itu adalah cerita tentang Bani Israel, kalau kita mau paham adalah tentang pentingnya berilmu dan mengetahui ulama, maka kita bisa baca sebenarnya surat pertama sekali turun kepada Nabi, Iqra. Nabi waktu itu bilang, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Turun itu ayat. Dan ayat itu kalau kita membacanya, yaitu 5 ayat dalam surat Iqra, itu penjelasan tentang ilmu langsung. Penjelasan tentang ilmu. Coba kita pergi buka. Iya. Itu semua penjelasan tentang ilmu. Dan terkait dengan pencatatan ilmu. Dan terkait dengan siapa yang mengajarkan ilmu. Karena di situ ada allamal insan ma lam ya'lam. Ada ayat
Dialah Allah yang mengajarkan kepada manusia apa yang dia tahu. Dari sini kita bisa mengambil pembahasan bahwa ketika Allah katakan dialah Allah mengajarkan manusia apa yang dia tidak tahu, berarti yang dimaksud dengan ilmu itu ilmu dari Allah. Kan itu yang langsung kita pahami. Ilmu dari Allah. Iya. Ilmu dari Allah. Ini langsung itu. Kita paham itu. Ketika ada orang mengatakan saya berilmu, saya memiliki ilmu, maka kita tanya, ilmu apa? Dibangun di atas dasar apa ilmumu? Ketika dia bilang dibangun di atas Quran dan hadits Nabi, cocok, itu ilmu. Itu yang dikatakan ilmu. Karena itu ayat tadi, Allamal insan ma lam ya'lam. Dialah Allah yang mengajarkan kepada manusia apa yang dia tidak tahu. Apa yang dia tidak tahu. Ini sangat jelas sekali. Ini sangat jelas sekali. Kemudian siapa ulama? Juga Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di surah Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguh tiada lain yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya adalah ulama. Di sini terdapat isyarat yang sangat tajam dari Allah Subhanahu wa taala. Ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah. Kalau ada orang bilang saya berilmu, tapi tidak ada takutnya kepada Allah. Perintah dia tidak lakukan, larangan dia lakukan. Itu yang kita lihat dulu. Ya. Itu yang kita lihat. Ini ulama betul atau tidak? Kalau ada orang bilang ini ulama ini ustadz, tapi tidak lakukan perintah, tapi tidak meninggalkan larangan, bukan ulama itu. Ciri-ciri ulama adalah mereka yang takut kepada Allah. Itu sudah ciri dasar yang Allah Subhanahu wa taala katakan tentang mereka. Kapan tidak bersifat dengan sifat itu, maka dia bukan ulama. Dia bukan ulama. Iya, ini tentunya iya hal yang sangat jelas sekali terkait dengan penjelasan ilmu dan ulama, karena yang belum sebutkan baca surah Al-Baqarah dari ayat 40 sampai 122 itu panjang. Itu panjang. Walaupun kalau kita membacanya itu akan jelas di situ bahwa ulama itu adalah orang-orang yang diutamakan oleh Allah. Orang-orang yang diutamakan oleh Allah di atas yang lain. Orang-orang yang diberi nikmat atas mereka. Ulama itu bukan orang-orang yang tidak beramal dengan ilmu atau beramal tanpa ilmu, bukan. Ulama bukan mereka. Ulama bukan yang beramal tanpa ilmu, bukan pula yang tidak beramal dengan ilmu. Bukan ulama itu. Iya, itu adalah yang tercela. Seperti orang-orang Yahudi, punya ilmu tidak amalkan. Demikian pula seperti orang Nasara, tidak punya ilmu tapi semangat beramal. Nah, kita adalah orang yang berilmu dan beramal dengan ilmu. Itu sifatnya Muslim. Itu sifatnya umat Nabi Muhammad. Mereka adalah orang yang semangat berilmu dan setelah itu semangat beramal dengan ilmu. Itu ciri-ciri dari ciri mereka. Iya, kemudian kata beliau, wa yaziduhu wuduhan, dan diantara menambah kejelasannya, ma sarrahat bihi sunnah fi hadha minal kalamil katsir al-bayyin al-wadih lil ami al-balid. Masya Allah. Dan diantara menambah kejelasannya adalah apa yang ditasri, dijelaskan oleh sunnah dari perkara ini dalam ucapan Nabi SAW yang banyak. Dalam ucapan Nabi SAW yang banyak dan jelas
serta terang bagi orang umum yang bodoh sekalipun. Orang umum yang bodoh sekalipun, dia paham bagaimana Nabi SAW menjelaskan antara ilmu itu apa, ya, fikih itu apa, kemudian ulama itu siapa, fuqaha itu siapa. Itu sangat banyak dalilnya. Di sana ada kitab yang bagus yang mengumpulkan dalil tentang ilmu dan ulama serta keutamaan mereka. Ada tulisan dari Ibnul Qayyim, Miftah Darus Sa'adah. Itu belum menyebutkan di dalamnya tentang ayat-ayat tentang ilmu, hadits-hadits tentang ilmu. Di dalamnya banyak sekali disebutkan. Dan belum sebutkan juga tafsirnya ulama tentang ayat dan hadits itu. Sehingga ketika kita membacanya, maka sangat jelas bagi kita siapa itu, apa itu ilmu, siapa itu ulama. Siapa itu ulama. Itu bisa kita melihat dan banyak sekali yang dikarang dalam masalah ini. Sebelumnya ada tulisan khusus ya dari Al-Imam Ibn Abdul Bar terkait dengan keutamaan ilmu dan ulama, ya, yaitu kitab beliau Al-Jami' fi Bayanil Ilmi wa Fadlih. Ya, dia kumpulkan hadits-hadits serta athar, ucapan salaf terkait dengan ilmu dan ulama. Satu jilid hanya tentang itu. Hanya tentang itu. Dan ini buku kitab yang paling bagus dalam masalah penjelasan dalil tentang ilmu. Belum menukil sangat banyak tentang itu. Kalau orang-orang sekarang tentunya banyak, iya, yang menjelaskan tentang ilmu dan ulama serta dalil-dalil dari masalah ini. Banyak. Kalau ulama sekarang dari berbagai macam tempat mengarangnya. Iya, ada yang menulis, iya, seperti Syekh Sadhan, dia menulis tentang ma'alim hitorik tolabil ilmi, rambu-rambu dalam menuntut ilmu. Disebutkan di dalamnya bagaimana ya itu kedudukan ilmu, ulama, dan bagaimana semangat mereka dan perjuangan mereka dalam belajar sehingga menjadi rujukan. Misalnya di antara yang saya dapat adalah karena masalah poin nahwu, Al-Imam Ibrahim Al-Harbi, dia itu tidak pernah alfa majelis nahwu 50 tahun. Jadi rujukan, itu dibilang ulama. Itu dibilang ulama. Iya, jadi rujukan di dalam nahwu karena itu. Karena itu. Ini yang disebutkan. Ini yang disebutkan. Demikian pula banyak yang kita dapat dari para ulama rujukan dulu seperti misalnya Ibnu Mandah. Ibnu Mandah ini Masya Allah. Dia tidak menikah kecuali umurnya itu 5 tahunan, 50 tahun. Kenapa? Karena belajar. Dia keluar belajar pertama itu ya disebutkan kembali itu dengan banyak kitab yang dibawa oleh onta. Lama dia keluar. Disebutkan dia keluar 25 tahun rihlah pertama. Pulang ditawarkan menikah belum, kembali lagi. Kembali lagi. Dia kembali lagi belajar 15 tahun. 15 tahun. Sehingga umurnya waktu itu, ia 15 tambah 25. Sudah berapa itu? Sudah 40. Sudah 40. Dan dia keluar belajar masih anak-anak, masih anak muda. Dia pulang, setelah itu baru menikah. 51 tahun. 51 tahun. Wajar. Itulah dibilang ulama. Itu yang dikatakan alim. Kalau kita ini belum. Kita ini hanya penukil.
nukil saja. Iya, belum dikatakan ulama, menukil saja. Ditanya tentang sesuatu, Syekh bin Baz bilang begini, Syekh Al-Albani bilang begini. Karena belum cocok kita ini dibilang ulama. Iya. Karena riwayat belajar, kalau kita melihat orang-orang terdahulu yang disebut dengan alim ulama, faqih fuqaha, itu iya, belajarnya dikenal, kajiannya, bacaannya dikenal, terkait dengan ilmu. Terkait dengan ilmu. Ini tentunya karena apa yang dijelaskan oleh Quran dan Sunnah terkait dengan ulama dan ilmu. Kemudian kata beliau, "Tsumma sara hadza agrabul asya." Ini sangat disayangkan. Kemudian ini menjadi perkara yang sangat gorib, sangat asing. Wasaral ilmu wal fikih wal bid'ah wad dalal. Sangat disayangkan apalagi di masa kita sekarang ini. Ilmu dan fikih menjadi bid'ah dan kesesatan. Kapan orang yang berilmu menyampaikan ilmu, dia langsung bilang, "Ai, sesat itu." Nyatakan di luar sana. Kalau kita mulai berbicara ilmu, pasti dia akan bilang, "Ai, terlalu banyak halal haramnya." Orang biasa, saya biasa dengar dia bilang, "Jangan kau sama ustaz itu, sedikit-sedikit bid'ah." Itu, jadi ulama yang menyampaikan Quran sebenarnya, hadis sebenarnya, itu menjadi orang yang dilabeli dengan gelar-gelar yang tidak bagus. Iya, paling sedikit orang bilang apa? Wahabi. Hati-hati virus Wahabi. Ini masalah, Pak. Iya, siapa ulama? Itu yang keliling takziah, keliling ceramah maulid, itu ulama ini. Iya. Padahal tidak tahu belajarnya di mana. Ini masalah kita sekarang. Hal yang paling jelas dalam Quran hadits menjelaskan siapa itu, apa itu ilmu, siapa ulama, apa itu fikih, siapa itu fuqaha. Orang memang ahli fikih, ahli ilmu, mereka tidak anggap. Mereka anggap itu orang sesat. Iya, itu adalah orang yang mengada-ngada dalam agama. Iya, wa khiyaru ma indahum labsul haqqi bil batin. Dan yang paling baiknya di sisi mereka adalah menyamarkan kebenaran dengan kebatilan. Wasarul ilmu alladhi faradahu Allah Ta'ala 'alal khalqi wa madahahu la yataqawwah bihi illa zindiq aw majnun naudzubillah. Jadilah ilmu yang Allah wajibkan bagi kita untuk pelajari, Allah puji pemiliknya, dia tidaklah ada yang mengucapkannya kecuali zindik atau orang gila. Jadi kalau ada orang berdakwah dan mengajak orang kepada ilmu yang benar, malah jadi zindik sekarang. Ini perusak agama ini. Itu kan banyak orang. Apalagi sekarang orang biasa bilang, ini merusak Islam Nusantara. Iya, ada lagi Islam. Siapa nabinya itu? Iya. Kukira itu ada Islam rahmatan lil alamin. Ini ada Islam apa? Nusantara. Tahu siapa nabinya? Ini kan masalah. Ini masalah. Ketika kita datang mengajarkan kepada orang ini adalah syirik, ini adalah bid'ah, ini haram, ini yang halalnya. Mereka malah bilang, orang gila ini. Zindik, tahu zindik? Yang ini kasar sekali sebenarnya kalau kita mau tahu artinya ini. Ucapan mereka ini. Zindik itu pura-pura masuk Islam untuk merusak Islam dari dalam. Itu dibilang zindik. Masuk Islam bukan mau memperbaiki, tapi mau merusak. Bayangkan, ini kalimat mereka mudah sekali ucapkan. Ini zindik ini, perusak ini, perusak ini. Bayangkan, dan ini sudah tertanam, Pak. Janganlah kita ke masyarakat. Di rumah tak saja. Di rumah tak saja. Ketika kita baru sedikit rajin sholat, ketika mulai panjang jenggot, mulai terancam itu. Kenam ini virus. Mulai ini. Panjang sedikit jilbab, selesai. Kena ini virus. Iya. Ini masalah. Saya paling sering dengar begini karena biasa setiap pekan banyak jemaah baru begitu taklim. Kalau di Makassar kan kita taklim alhamdulillah rame.
Justru selalu banyak orang saling ajak sendiri. Kita tidak pernah ajak. Tapi saling mengajak di teman masjidnya. Ada yang sudah orang tua, sudah sering ikut di majelis. Diajak pergi bermajelis di masjidnya. Dibilang, yang kau ajak itu sudah kena virus Wahabi. Kita tidak pernah sebarkan virus. Tapi begitu. Jadi virus itu ucapan sekarang. Tahu virus kan? Virus itu selalu konotasinya kan yang merusak. Tidak ada dibilang virus baik. Tapi itulah ucapan orang. Jadi orang yang menyebarkan ilmu dengan benar, sekarang itu sudah lain dituduhkan orang adalah zindik. Gila ini. Orang gila. Begitu. Tapi tidak perlu kita heran. Nabi juga dikatakan tukang sihir. Nabi dikatakan penyair. Nabi dikatakan gila. Itu hal biasa. Itulah memang. Kapan kita memegang ini barang, itu berpegang dari Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para sahabat, maka pasti kita harus siap-siap untuk dicela. Kan itu sudah sunnatullah. Ya, sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam perjalanan dakwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan para nabi sebelumnya. Wasara man ankaroh, ini lebih asing ya, lebih aneh ya. Wasara man ankaroh, jadi orang yang mengajak kepada tauhid dan sunnah dianggap gila, dianggap zindik. Wasara man ankaroh wa adah. Jadi kemudian selawannya, sebaliknya, ada orang yang memusuhi orang itu, yang mendakwakan kebenaran tadi. Ada orang yang mengingkarinya, mengingkari yang mendakwakan kebenaran tadi, wasannafa fi tahdiri minhu, dan mengarang bahkan tulisan mengingatkan darinya, wa nahy anhu, dan melarang darinya, huwal faqihul alim. Nyata tuh. Ada ustaz-ustaz yang memerangi ustaz yang mendakwakan tauhid dan memerangi syirik. Yang memeranginya itulah yang dianggap alim. Doa ini ustadz ini baru ustadz penyatu umat. Ini yang masalah kita sekarang. Bayangkan ini Syekh Muhammad sudah bicarakan jauh. Ya, jauh waktunya. Dan itu kita memang nyata. Kejadiannya begitu. Orang yang mengajak kepada tauhid dan sunnah dianggap zindik, dianggap majnun. Orang yang mengajak kepada bid'ah, orang yang mengajak kepada syirik, itu dianggap alim. Dianggap alim. Dianggap faqih. Ya kan? Coba, lihat saja orang yang digelari ahli fikih di kalangan awam. Coba kita lihat di kita ini di Indonesia. Kan kita bisa melihat siapa yang dianggap faqih, siapa yang dianggap alim. Adalah yang mana? Yang cocok dengan mereka. Yang cocok dengan mereka. Kapan kita berbicara maulid sedikit selesai. Ini bukan al-ulama itu. Bukan. Dia pertanyakan di mana belajarnya itu. Tapi kalau orang yang membelanya, dia tidak pernah tanyakan di mana belajar. Yang penting dia mendakwakan itu. Oh, itu ulama. Ini kenyataan. Makanya usul ini adalah usul seperti Syekh Shalih Al-Fauzan katakan, ini usul yang paling agung. Mengenal ulama, mengenal ilmu, mengenal fuqaha, mengenal fikih, dan mengenal yang meniru mereka. Hanya berpenampilan seperti penampilan ulama. Supaya kita tidak salah. Ya, supaya kita tidak salah dalam mengambil sumber rujukan di dalam masalah ilmu. Wallahualam. Kita cukupkan usul yang keempat ini. InsyaAllah sisa 2 lagi. Itu yang kelima dan keenam. Ya. Yang kelima nanti mengenal wali Allah dan wali setan. Ini juga bertebaran ini. Iya. Wali ini masalah. Jadi kita harus tahu siapa wali, siapa yang bukan wali. Ini nanti kita masuk di usul kelima insyaallah. Kita cukupkan dulu. Kalau ada pertanyaan, fadhal. Ya, silakan dari Ikhwan dulu 2 barangkali. Dari bapak-bapak 2. Kemudian di Umahat 2 juga.
Silahkan. Ada? Kalau tidak ada dari bapak-bapak ke sebelah saja. Di Umahat. Ya, silakan Umahat. Cek. Bismillah. Apabila ada orang yang mengirim di statusnya atau di WA grup gambar makhluk hidup hasil apa ya? Hasil AI, lantas kita memujinya dengan memberi komen Masya Allah, Allahumma barik, apakah hal tersebut dibolehkan? Kalau lewat AI ya gambar, itu Nah. sama dengan melukis. Sama dengan menggambar hukumnya. Sementara menggambar itu adalah dilaknat kalau di syariat. La'anallahul musawwirin. Gambar bernyawa maksudnya. Gambar yang bernyawa. Iya, la'anallahul musawwirin. Tidak boleh kita memujinya. Iya, karena syariat tidak memuji orang yang menggambar. Karena syariat tidak memuji orang yang menggambar. Yang diringankan oleh para ulama sedikit itu seperti Syekh Ibnu Utsaimin, foto. Karena foto itu kalau menurut Syekh Ibnu Utsaimin tidak ada campur tangannya manusia, hanya alat. Dengan syarat kata beliau tidak boleh diedit. Jadi itu Syekh Ibnu Utsaimin. Foto, karena foto itu kan kita tidak membentuk. Kamera yang membentuk gambar yang ada. Makanya beliau tidak masukkan dalam gambar kalau foto. Cuman syarat beliau agak ketat. Bisa kita lihat pembahasan Syekh Ibnu Utsaimin di syarah kitab Tauhid, Qaulul Mufid. Di pembahasan hadis terkait dengan orang yang menggambar. Orang yang menggambar. Iya. Lidi. Pertanyaannya, ada nggak orang yang hidup seperti itu? Ya? Tidak ada orang yang hidup. Tidak ada orang yang hidup seperti itu. Sehingga tidak masuk dalam gambar. Tidak masuk dalam gambar. Iya. Sama dengan yang di WA itu kan, apa namanya itu? Emoji. Yang hanya kepala, ada mata. Itu tidak ada makhluk hidup, orang hidup seperti itu. Sehingga tidak dimasukkan dalam gambar. Jadi dia tidak dimasukkan dalam gambar. Iya, wallahualam. Adapun AI tadi itu kan gambar. Itu masuk, tidak diragukan masuk dalam hadis. Karena dia menggambar, kan dia suruh. Tolong buatkan saya begini. Dia suruh. Maka sama dengan dia menggambar itu tidak dibolehkan. Wallahualam. Ustadz, bagaimana menghadapi kalau kita tiba-tiba muncul rasa futur di hati? Pertama itu hal yang memang menimpa semua orang. Karena likulli amalin syirra wa likulli syirratin fatrah. Setiap amalan itu pasti ada semangatnya dan setiap semangat pasti ada futurnya. Menimpa semua orang itu. Menimpa semua orang. Maka gimana cara mengobatinya, cara menghilangkannya, yaitu dengan tetap kita di atas sunnah walaupun lagi bosan. Tetap bersabar di atas itu dan tetap berusaha di atas sunnah, tidak berubah. Tidak berubah. Walaupun lagi futur, itu cara diantaranya. Karena Nabi katakan, siapa yang tetap seperti itu, maka dialah yang mendapat petunjuk. Saat bosannya tetap di atas sunnah, dialah yang mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahualam. Orang tua saya punya sawah dan dia suruh orang lain untuk mengelolanya. Kemudian mereka bagi hasil. Tapi saya tidak tahu jelas berapa bagi hasilnya. Apakah orang tua saya masuk syarat untuk mengeluarkan zakat mal? Tergantung hasil panennya. Jadi bukan masalah bagi hasil ya. Kalau pertanian boleh bagi hasil. Cuman apakah kewajiban zakatnya kena atau tidak, tergantung hasil panen dari orang tua kita tadi, dari hasil bersih. Setelah dibagi. Setelah dibagi hasilnya, ternyata orang tua kita misalnya dapat 750 kilogram. Kan itu nisab terendah hasil pertanian. Kalau kita dapat 750 kilogram hasil panen bersih setelah dibagi, maka sudah wajib zakat. Berapa zakatnya tergantung. Apakah tada hujan atau pengairan pakai biaya. Karena beda itu zakatnya. Kalau kita pengairannya dengan biaya, maka setengah dari zakat yang pengairan gratis. Pertanyaannya, berapa zakat dari pengairan gratis? Tada hujan atau pengairan gratis?
zakatnya adalah 1/10. Jadi kalau kita dapat hasil panen 750 kilogram, itu bagi 10. Berarti hasilnya nanti kan 75 kilo. Dari 750 kilo yang dikeluarkan adalah 70 berapa? 75 kilo. 75 ya? Iya, 75 kilogram hasilnya yang dizakati. Kalau tak ada hujan, pengairan gratis. Kalau pengairannya pakai biaya, setengahnya. Bagi 2 saja. Dipersyaratkan begitu. Hasil pertanian yang bisa disimpan dan ditimbang atau ditakar. Semua begitu. Yang bisa ditimbang. Pokoknya mereka bilang yang penting bisa ditimbang, disimpan, atau ditakar. Ada lagi? Ustadz, kalau saya beli atau jual sesuatu dan saya serah terima barang di dalam masjid dengan penjual atau pembeliku dan akadnya bayarnya nanti di luar masjid, apakah bisa atau termasuk perkara yang haram? Bisa. Kalau akadnya di luar masjid, cuma penyerahannya dalam masjid, tidak masuk dalam jual beli. Tidak masuk dalam jual beli. Kalau sudah akad di luar, kemudian janji ketemu di masjid, akhirnya dia kasih, tidak masuk dalam akad. Ya, tidak masuk dalam akad. Wallahualam. Afwan Ustadz, bolehkah merapikan jenggot bukan memotong pendek tetapi merapikan saja? Jenggot itu dikatakan oleh Nabi Upuliha, pelihara jenggot. Tidak dibilang rapikan jenggot. Pelihara. Iya. Diperintahkan untuk memeliharanya. Wallahualam. Ustadz, adakah batas seperti apa untuk marah kepada anak? Karena biasanya sekali dikasih tahu atau dilarang dengan nada lembut tidak mendengar. Tetapi ketika suara saya tinggi sedikit meninggi, mereka mendengarkan. Padahal sudah berusaha untuk tidak marah. Pertama di umur berapa begitu? 4 tahun. Oh belum. Baik, kasihan. Belum berlaku pukul. Ya, kalau 4 tahun hanya diajak saja. Hanya dilembutkan. Tidak boleh begitu, boleh begini. Hanya diajak biasa. Nanti kalau mulai umur 7 tahun dia mulai paham itu. Kalau umur 4 tahun itu dia tidak tahu. Biar kita kasih tahu sekarang dia lupa sebentar. Dia lupa sebentar. Iya, itu umur 4 tahun. Di bawah 7 tahun itu dia belum bisa mengingat apa yang dia lihat dan dia belum bisa menceritakan kembali apa yang dia dengar. Masih susah. Masih susah. Makanya di situ kan belum ada pensyariatan untuk pisah tempat tidur dengan orang tuanya. Karena kalau dia lihat orang tuanya juga dia belum hafal, kecuali dilakukan rutin terus di hadapannya. Iya, tapi kapan usia 7 tahun ke atas, segera pisah. Karena bahaya. Itu sudah bisa dia bercerita ke temannya. Bahkan sudah bisa cerita ke temannya bapaknya, temannya mamanya. Itu bahaya itu. Iya, bahaya. Jadi usia tadi belum. Nanti 7 tahun baru mulai kita keras sedikit. 10 tahun baru mulai bisa dipukul. Kalau dia tidak melakukan perintah atau melakukan larangan. Itu di situ sudah mulai bisa dipukul. Iya, karena menuju balik. Karena makin dekat dari usia balik, makin keras kita mendidiknya. Iya, makin keras kita mendidiknya. Wallahualam. Masih ada sambungan Ustadz. Bagaimana jika anak laki-laki umur 19 tahun yang susah dikasih bangun sholat subuh? Apakah perlu dipukul? Dikasih. Wih, cepat sekali ya bulu-ulu. Berapa belas? 19 tahun. Wah. Nabila bulu-ulu kasih kawin itu. Istrinya kasih bangun. Wah, cepat sekali ya bulu-ulu. Ya bulu-ulu hari ini kayak kawin terus dia ngomong. Iya. Jadi 19 tahun sepakat sudah bisa dipukul. 19 tahun. Karena 10 tahun sudah boleh. Kata Nabi SAW, "Wadribuhum wahum bi'ashrin." Pukul mereka di usia 10. Pukul mereka di usia 10. Kenapa belum?
Lihat yang terbanyak. Iya, lihat yang terbanyak. Apakah kebanyakan, kan biasanya orang mungkin tak ada hujan dulu lebih banyak. Atau lebih sedikit ada hujannya. Biasanya yang begitu yang tanam kedua ya. Biasanya kan orang tanam begitu ya. Ya pokoknya dilihat. Dia kebanyakannya tak ada hujan atau kebanyakannya pengairan yang pakai biaya. Kalau kebanyakannya tak ada hujan maka yang dilihat yang terbanyak. Begitu. Iya, kalau kebanyakannya pengairan, tak ada hujannya sedikit, maka di pengairan biaya. Wallahualam. Silakan. Satu lagi Ustadz. Silakan. Kriteria seperti apa orang yang pantas mendapatkan makanan fidyah? Disebutkan di Quran. To'amu masakin. Makanannya miskin. To'amu miskin ya. To'amu miskin, makanannya miskin. Miskin itu punya penghasilan pas atau kurang. Atau tidak ada sama sekali penghasilan sudah miskin itu. Ya itu adalah miskin. Ada orang punya penghasilannya 1 juta dan kebutuhan bulan itu 1 juta. Masuk di kategori miskin. Masuk di kategori miskin. Kalau penghasilannya lebih daripada kebutuhannya, itu sudah tidak masuk dari kategori miskin. Iya, itu definisinya. Wallahualam. Ada sambungannya Ustadz Afwan. Apakah harus yang sholat? Apakah harus yang Sholat. sholat? Tidak harus. Yang penting muslim. Tidak harus yang sholat. Iya. Tidak ada syaratnya di ayat terkait dengan fidyah. Beda kalau zakat harta atau zakat fitrah itu adalah ya untuk muslim. Kata Nabi SAW, dia adalah tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang kayanya muslim dan dikembalikan ke orang miskinnya muslim. Tapi kalau fidyah mutlak, ayatnya mutlak. Diberi kepada miskin. Wallahualam. Cukup? Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanak hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.